Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau kapanpun Anda menyaksikan acara ini. Selamat datang di kanal review dan gagasan. Kanal ini cukup unik, karena yang pertama, kanal ini membuat review bisa mengenai produk, makanan, atau apapun itu. Kemudian di saat yang lain, saya akan mengemukakan gagasan saya terhadap isu-isu teraktual di bangsa Indonesia, di mana saya akan memberikan gagasan saya, memberikan jalan keluar versi saya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dan pada kesempatan pertama ini saya akan berikan satu review produk yang spesial yang berkaitan dengan beberapa permasalahan yang menjadi concern kita bersama berkaitan dengan kesehatan. Spesifikasinya berat badan. Siapa di antara Anda yang tidak ingin berat badannya kembali normal? Ayo. Nah, berkaitan dengan permasalahan itu, saya kemudian browsing di berbagai macam toko online, dan di sana saya mendapatkan satu kata kunci yang menarik, yakni low carbo rice cooker. Di sana ada berbagai macam brand yang disediakan, misalnya ada merek Mito, kemudian Dr. Duck, kemudian Vita Rice, Vita Cook, Smart Cooking, kemudian ada merek Smart Chef, kemudian terakhir ada Sinora. Masing-masing berbeda harganya, ada yang cuma ratusan ribu, di bawah 1 juta, kemudian ada yang tertinggi, yakni merek Sinora yang hampir mencapai 4 juta rupiah ketika saya membuat video ini. Setelah saya membandingkan kemanfaatan, kemudian daya yang dibutuhkan, dan harga, maka pilihan jatuh ke merek Smart Chef. Apa ya alasannya mengapa saya memilih merek Smart Chef ini? Yang pertama adalah faktor harga. Harga dari Smart Chef ini boleh dibilang tengah-tengah, dibandingkan dari merek Mito, kemudian Dr. Duck, dan yang paling mahal yakni merek Sinora itu tadi. Harga dari Smart Chef ketika saya membuat video ini itu berkisar sekitar 1,5 juta rupiah. Dan yang kedua adalah bahwa Smart Chef mengklaim bahwa dia mampu menurunkan kadar karbohidrat nasi yang kita konsumsi sebesar 54,4%. Ini suatu klaim yang patut dipertanyakan, benarkah seperti itu? Karena logika saya kemudian berpikir, kalau seandainya kadar karbohidrat yang saya konsumsi itu berkurang, maka berat badan saya bisa jadi turun, atau setidaknya sama, tidak melonjak naik. Kemudian yang ketiga, saya membandingkan mengenai kemanfaatan atau fungsi dari rice cooker ini. Ternyata Smart Chef ini bukan hanya sekedar rice cooker biasa. Dia tidak hanya bisa membuat bubur, kemudian menanak nasi, menghangatkan nasi seperti yang lain. Dia juga bisa membuat sop. Itu ternyata Smart Chef ini dia bisa memasak daging, kemudian dia kacang-kacangan, filing, buat steam. Jadi dia bisa dikatakan 3 in 1. Kenapa? Pressure cooker, karena bisa melunakkan duri ya. Duri juga bisa lunak di sana, saya sudah membuktikannya. Kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai slow cooker, yang bisa membuat bubur, dan tentunya fungsi yang terakhir yakni sebagai rice cooker itu sendiri. Jadi, benarkah dan klaim dari Smart Chef ini? Apakah Smart Chef bisa menahan laju berat badan saya? Mari kita ikuti video berikut ini. Saat ini Anda tengah menyaksikan proses unboxing dari Smart Chef yang dikirimkan oleh PT Dimarco Mitra Utama Jakarta. Di sini dapat Anda saksikan menu-menu yang dapat dimasak oleh Smart Chef ini. Ini kardusnya, tampilan kardusnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Sebentar lagi kita akan menyaksikan isi di dalam kardus. Pertama adalah buku manualnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini adalah buku resepnya juga dalam bahasa Indonesia. Ini adalah kartu garansinya.
Smart Chef dari dekat, low carb pressure cooker. Terus ini tutupnya. Ini tempat untuk menyimpan uap airnya di sini, bisa dibuang ke sini. Dan satu lagi kelemahan dari Smart Chef ini adalah bagaimana cara menutupnya. Jadi saya ajarkan pada Anda bagaimana cara menutup alat ini. Uapnya dari open dipindah ke close dulu, diangkat, pindah close. Terus ini knopnya harus ada di antara ini dan ini. Kita putar, perhatikan ada perubahan panjang pendeknya knop ini. Nah, ini, dan baru kita nyalakan. Kata PP ini adalah sesuatu yang selesai sebelumnya, jadi harus kita pencet tombol untuk membuat nasi. Itu pencet tombol rice, ya kan, seperti ini. Ini adalah waktu default dalam posisi rich ya, si rich, dimana menu rice ini untuk nasi putih. Menu selanjutnya low carb rice, itu untuk nasi yang kadar karbonya rendah, misalnya kayak beras shirataki, atau mungkin juga beras merek lain yang mengklaim dirinya itu mengandung kadar karbo yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, itu low carb brown rice, itu misalnya untuk beras merah. Dan di sini menariknya ada menu kalau misalnya kita ingin masak yang lain dan mengatur ala kita. Dan ini cooking stage level, ini menentukan kadar keharuman, tingkat kematangan dari masakan kita. Misalnya gini, ini saya ini sebenarnya kan udah dalam posisi yang tingkat kematangannya itu rich ya. Cancel dulu, tapi jangan kelamaan. Kalau misalnya kelamaan, misalnya 5 detik, dia langsung jalan, otomatis jalan. Nah, cooking stage level nanti akan mengubah dari P12 12 menit. Nah, ini jadi tingkat kematangannya berubah jadi rich menjadi fragrant. Fragrant itu maksudnya baunya jadi lebih harum, lebih masak lagi gitu ya. Tapi konsekuensinya bisa berubah itu waktunya. Dimana tingkat yang paling rendah itu adalah standar, waktu pemasakannya lebih cepat. Waktu untuk mode rich dan yang paling tinggi kematangannya itu adalah mode fragrant. Tuh, untuk masak daging. Selanjutnya kalau misalnya ingin melunakkan tulang, itu soft bone ini seperti ini misalnya. Nah, 3 kali gitu misalnya 1 jam 30 menit. Tuh, kemudian ini masak bubur, pencet 4 kali menu. Kemudian ini masak daging ayam, pencet 1 2 3 4 5. Betul. Ini sistemnya bisa untuk frying, kemudian buat steam, sup, kacang-kacangan, rebus kacang-kacangan. Saja kita saksikan video unboxing dari kiriman paket dari PT Dimarco yang merupakan distributor utama dari produk Smart Chef ini. Kemudian kita juga sudah menyaksikan bagaimana cara menggunakan Smart Chef low carbo pressure cooker itu. Nah, sekarang tibalah saatnya bagi saya untuk kepada Anda review dari produk ini setelah saya menggunakan produk ini. Nah, subscribe dulu, habis itu jangan lupa bunyikan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan dapatkan informasi dari saya.
Apa dulu ya sebaiknya saya kepada Anda? Ayo pilih kekurangannya dulu, apa kelemahannya, atau kelebihannya dulu ya. Kayaknya lebih baik kekurangannya dulu aja ya. Jadi supaya Anda itu penasaran gitu, kira-kira berhasil nggak. Nah, kekurangan setelah pemakaian selama 2 bulan, kekurangan dari produk ini ada beberapa. Ini misalnya yang pertama, watt yang digunakan oleh produk ini cukup besar, yaitu sekitar 700 watt untuk memasak. Dan selanjutnya ketika sudah mode untuk menghangatkan, dia sekitar 70 watt. Nah, voltase ini tentu saja tidak membuat Anda yang daya tekanan di rumahnya hanya sekitar 900 watt atau mungkin hanya 450 watt, tentu tidak bisa menggunakan produk ini, itu ya. Jadi lebih baik dibesarkan dulu atau dinaikkan dulu daya rumahnya supaya bisa menggunakan produk ini. Atau untuk yang daya 900 watt ini agak-agak mepet ya, lebih baik dimatikan dulu peralatan listrik lainnya yang cukup besar makan daya gitu. Kemudian kekurangan yang kedua itu adalah produk ini itu memakan banyak air, tapi menurut saya itu juga cukup wajar. Kenapa? Agar pressure cookernya ini berjalan gitu ya. Tuh saya bandingkan dengan rice cooker biasa, air yang saya butuhkan untuk memasak nasi dengan ukuran yang sama itu kurang lebih sekitar 1 gayung aja, itu paling banyak. Atau mungkin biasanya saya malah 3/4 gayung. Tetapi untuk produk ini dengan kurang lebih 3 gelas itu saya harus menuangkan sekitar 1,5 gayung. Jadi ini kalau dari segi hemat air, produk ini tidak bisa katakan hemat air gitu. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu pegangan dari untuk mengangkat inner potnya itu sendiri panas setelah memasak. Jadi akan lebih baik kalau misalnya produk ini untuk khusus untuk pegangan inner pot itu dia dibuat dari bahan yang mungkin tidak terlalu panas sekali ya. Jadi agak berbeda dengan bahan dari inner pot, namun tidak mudah meleleh begitu. Saya nggak tahu lebih tepatnya apa, terbuat dari apa gitu, agar tidak panas ketika dipegang, jadi mudah gitu loh diangkat, tidak perlu menggunakan pelindung tangan gitu. Kemudian kelemahan selanjutnya dari produk ini itu adalah produk ini ternyata juga hampir sama untuk waktu memasaknya. Kenapa? Karena untuk mulai untuk memanaskan elemen pemanas hingga mendidihkan dari masakan itu kurang lebih sekitar 20 menitan. Sehingga kalau misalnya saya menggunakan mode yang rich itu ditambah dengan waktu pemanasan, waktunya kurang lebih sama dengan rice cooker biasa ya. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung mungkin wattnya akan jadi jauh lebih besar betul, karena waktu pemasakannya sama, udah gitu wattnya lebih besar lagi itu, jadi makan daya atau listriknya itu jadi jauh lebih mahal gitu hitungannya. Itu kalau menggunakan mode rich dengan untuk memasak low karbo yang red, yang brown ya, alias untuk masak nasi merah. Ini yang biasa saya gunakan adalah mode itu begitu. Terus yang terakhir, kelemahan dari produk ini adalah produk ini tuh buatan Tiongkok. Ini ya mungkin agak terlalu lebay bagi ya,
bagi Anda yang tidak pernah berpikir terlalu jauh gitu. Tapi buat saya bahwa produk dari Tiongkok ini itu dampak dari segi ekonomi itu berarti secara tidak langsung kita juga mendatangkan devisa buat mereka, karena bagaimanapun kita juga harus membayar pabriknya kan yang ada di Tiongkok sana, dan pabrik Tiongkok itu saya percaya juga membayar pajak ke pemerintah RIC. Nah, salah satu kegunaan dari uang pajak itu bisa saja digunakan untuk membayar peralatan tempur, kemudian membiayai angkatan bersenjata mereka, dimana kita ketahui bahwa angkatan bersenjata Tiongkok PPLA itu akhir-akhir ini mereka begitu arogan ya di Laut Natuna Utara serta perairan lainnya yang sebenarnya diklaim oleh negara-negara ASEAN gitu. Namun akhir-akhir ini mereka sudah membuat perairan sendiri, kemudian mereka sering menerobos perairan-perairan milik negara tetangga gitu. Jadi kita sumbangkan juga buat mereka, uang buat mereka gitu, kita berkontribusi juga gitu buat produk ini. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya produk ini itu dibuat di Indonesia supaya pajaknya itu kembali ke Indonesia. Mengenai perkara dikorupsi oleh siapapun itu lain perkara gitu, tapi setidaknya itu kita tidak berkontribusi terhadap kegaduhan di Asia Tenggara gitu ya. Jadi nggak adil dong kalau misalnya saya untuk mengatakan hal sisi buruknya aja atau kelemahan-kelemahan dari produk ini. Ini tiba saja saya untuk ngomong sisi positifnya, oke ya. Nah, sisi positif dari produk ini itu yang pertama, Smart Safe itu sudah berhasil, menurut saya pribadi sudah berhasil untuk mempertahankan berat tubuh saya itu tidak melonjak naik. Karena kalau misalnya saya itu menggunakan rice cooker biasa, itu lonjakan berat badan saya itu konstan gitu ya, jadi terus naik tuh. Nah, sementara dengan menggunakan Smart Safe ini itu dalam waktu 2 bulan saya turun tuh kurang lebih sekitar 3,8 kg. Udah lumayan. Tetapi sekali lagi ini juga merupakan faktor gabungan menurut saya. Jadi tidak hanya semata-mata mengenai Smart Safe, karena saya juga lebih rajin olahraganya dibandingkan dengan dulu. Kemudian saya juga konsumsi masakannya itu, makanannya itu agak berkurang dikit. Kemudian konsumsi berasnya juga agak berbeda, dimana saya tidak melulu atau murni menggunakan nasi putih ya, beras C4, mantik wangi, rojo lele atau apapun itu. Saya tidak murni menggunakan itu karena saya lebih sering mengkonsumsi beras merah, kadang-kadang juga dimix dengan beras hitam itu yang notabene lebih rendah kadar karbohidratnya. Dan kadar karbohidrat di dalam nasi itu ternyata ini di produk yang lain loh ya, itu dia menurunkan kadar karbohidrat itu hanya di nasi yang rendah karbohidratnya. Nah, jadi nggak ada gunanya juga gitu loh ikan nasi putih yang tinggi kadar karbohidratnya, kadar gulanya, dengan peralatan ini. Jadi mungkin juga kalau setipe senada, maka mungkin juga itu juga berfungsi hanya di yang kadar beras dengan kadar karbohidrat yang rendah itu. Terus kelebihan yang kedua dari produk ini adalah bahwa Smart Safe itu bisa memasak selain nasi. Ini yang saya suka. Saya kebetulan juga suka jajan gitu ya. Saya juga
Bandeng teri lunak, saya suka ayam tulang lunak tuh. Dan dengan alat ini Texcard itu saya nggak perlu jajan keluar lagi karena saya beli lunak dan ayam tulang lunak sendiri. Jadi terima kasih Smart Chef tuh. Terus gimana dong, apakah Smart Chef ini layak untuk dibeli? Menurut saya, jikalau daya yang Anda gunakan lebih dari 900 watt, kemudian keuangan Anda mampu mendukung, kemudian ketiga itu jikalau nasi yang Anda konsumsi itu adalah selain nasi putih, itu maka produk ini layak untuk dibeli tuh. Ntar kalau misalnya punya budget rendah, mungkin lebih baik sedikit mengalah begitu ya, fitur-fiturnya agak dikurangi gitu, jadi tidak perlu selengkap dari Smart Chef. Mungkin jauh lebih baik misalnya ada di Mito atau di Dokter, atau mungkin juga produk-produk lain yang harganya di bawah dari Smart Chef ini juga worth it kok. Kenapa? Karena fungsi atau tujuan utama dari kita menggunakan produk itu adalah untuk memiliki kadar gula yang lebih rendah gitu kan, kemudian kadar karbohidrat lebih rendah kan. Nah itu selama tujuan bisa tercapai, kenapa tidak? Nah, sekian untuk review perdana ini. Selanjutnya kira-kira apa yang sebaiknya saya berikan pada Anda? Tetap review atau gagasan atas permasalahan terjadi? Yuk Anda yang tentukan. Namun sekali lagi jangan lupa pencet tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.